Stock, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Adityan, saya mewakili Goro. Di sore hari ini saya coba sharing terkait dengan cara cerdas investasi properti secara fractional ya, bersama Goro. Saya yakin di sini banyak yang belum ataupun masih awam apa itu tokenisasi aset, investasi secara fractional, apalagi mungkin terkait dengan Goro ya. Jadi saya yakin sesi sore ini jadi sesi yang menarik, ya insya Allah bisa menambah khasanah keilmuan kita ya untuk produk-produk investasi yang baru. Oke, boleh di next. Next. Oke, sebelum saya masuk materi intinya ya, saya ingin coba share beberapa capture headline artikel ya. Saya ingin teman-teman bisa dapat sense bahwa bagaimana sih institusi-institusi besar itu memandang tokenisasi aset secara umum. Jadi di sini bisa teman-teman lihat bahwa sebetulnya institusi besar seperti BlackRock, JP Morgan, McKinsey itu meramalkan di 2030 itu total investment atau total pasar dari aset tokenisasi itu bisa mencapai 16 triliun US dollar. Kalau di Indonesia berapa? Kurang lebih sekitar 320 ribu triliun rupiah. Dan menariknya, saat ini pasar dari RWA itu baru sekitar 12,4 miliar US dollar. Artinya apa? Artinya dalam 6 tahun ke depan, RWA ini akan bertumbuh ratusan kali lipat. Nggak banyak loh investment produk ataupun bahkan industri yang bisa mempunyai pertumbuhan ratusan kali lipat dalam waktu 6 tahun. Dan menariknya ya, di Indonesia, seperti terlihat di sini Kompas, di Indonesia sendiri, peluang tokenisasi sampai dengan 2030 itu adalah pertumbuhan mencapai 80 kali lipat. Jadi peluang untuk RWA ini sangat terbuka, baik di Indonesia maupun secara internasional. Lalu apa sih pentingnya buat kita semua? Pentingnya buat kita semua sebetulnya adalah teman-teman yang ikut webinar saat ini berkesempatan untuk menjadi early adopter. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa paham lebih dulu, bisa paham risk and reward-nya, sehingga harapannya bisa memaksimalkan investasi yang saat ini sedang dijalankan ataupun yang akan direncanakan masa yang akan datang. Di mana pada saat yang sama, mungkin teman-teman yang lain itu masih belum tahu apa itu tokenisasi aset, atau bahkan bila sudah tahu masih ragu apa itu tokenisasi aset. Next, secara umum selama 15 menit ke depan saya akan cover 3 poin utama. Yang pertama adalah kenapa sih harus tokenisasi aset? Kenapa bukan instrumen tradisional lainnya? Yang kedua mengenai apa itu aset tokenisasi secara sederhana, khususnya tokenisasi properti. Dan terakhir, bagaimana cara Goro bekerja dalam konteks tokenisasi aset properti. Nah, 3 hal ini saya coba akan bedah dalam beberapa menit kemudian. Namun sebelum kita masuk ke inti materi saya coba pengen kasih spoiler ke teman-teman semua. Penjelasan dari salah satu KOL Finance yang saya yakin tadi udah sneak peek ya videonya, udah tahu dari Raymond Chins bagaimana dia membedah bisnis kami dan produk kami. Monggo di slide berikutnya silahkan. Ini cara kalian punya villa di Bali dengan harga 10.000 tapi harus bener-bener ngerti prosesnya gimana. Simpel lagi nih, ini problem gede di Indonesia di mana Gen Z kemungkinan bakal susah banget punya rumah karena harganya kemahalan. Tapi kalau misalnya villa, apartemen, ada beberapa case kalau lu bisa beli harga miring, lu renov, lu sewain, lu bisa cuan gede banget. Tapi again, problemnya harganya terlalu mahal walaupun harganya miring. Hari ini kita BDSM. Udah lama, karena gue baru ngobrol sama startup yang namanya Goro. Kalau bahasa simpelnya, mereka beli-beliin properti harga miring, disewain dan pelan-pelan harganya naik, dan kalian bisa invest di properti itu bareng-bareng. Fractional investing lah namanya. Tapi karena sistem hukum dan kontrak-kontraknya ribet, yang mereka lakuin itu mereka real world asset yang ditokenisasi. Ada properti harga miring, dipecah ke puluhan ribu bagian, kalian bisa beli itu 10.000, kalau propertinya cuan, 10.000 kalian juga cuan. Cuma gue ngerti, selalu ada risikonya. At least dari gue ngobrol sama mereka dan gue lumayan keras. Serinya,
Properti diasuransi, kalau kenapa-napa hancur dan lain-lain, nggak duitnya hilang semua. Dan investasi yang kalian taruh, itu dipegang di custody-nya mereka. Seharusnya project-project blockchain itu kayak gini. Karena emang teknologi yang harusnya bikin proses ribet jadi gampang. Tapi ujung-ujungnya, dan ini buat kalian tim guru yang ngedengerin, track record. Bener nggak teknologinya bagus? Bener nggak bisa kasih konsisten return? Valid dong. Tapi menurut gue idenya menarik. Cara license mereka lengkap. Kalian penasaran nggak? Riset dulu, datang ke website mereka. Bertanggung jawab sama investment sendiri. Cobain jadi pemilik villa di Bali harganya 10.000. Kalian lihat sendiri, kalau gue sih lumayan tertarik sama idenya, bahkan mungkin gue tertarik buat collab lebih lanjut. Ini menurut kalian gimana? Apa masih takut investasi fractional kayak gini? Oke. Ini cara kalian Gimana? punya villa di Bali dengan Next boleh. Gimana teman-teman untuk videonya ya? Saya harap video 90 second tadi bisa menggugah rasa penasaran kita semua terkait dengan investment tokenisasi aset ya. Oke, kalau gitu coba kita bedah lebih dalam lagi. Di slide ini kita coba akan bahas kenapa sih harus tokenisasi aset? Kenapa bukan traditional investment seperti real estate ataupun investment yang lainnya seperti layaknya saham ataupun obligasi. Tidaknya ada 3 aspek, teman-teman semua. Yang pertama adalah aspek likuiditas. Investasi tradisional seperti gampangnya kayak kita membangun villa, membangun kos-kosan, itu sebetulnya mengunci uang kita sampai dengan beberapa tahun ke depan. Mulai dari fase pembangunan, fase penyewaan produktif, sampai dengan pada saat kita mau menjual kembali. Dan yang menjadi dilema adalah pada saat kita nanti menjual, belum tentu loh ada pembeli yang standby. Kalaupun ada pembelinya, belum tentu dia mau menghargai properti kita sesuai dengan kita mau dihargai. Nah, bagaimana dengan instrumen lainnya? Saham atau obligasi? Saham atau obligasi, yes, dia menawarkan likuiditas, bisa dijual kapan saja. Tapi jangan lupa, volatilitasnya juga tinggi. Saat ini IHSG kurang lebih sekitar 6.500. Kalau kita balik sekitar sebulan, 2 bulan lalu itu bisa mencapai 7.400, 7.600 ya, saya lupa. Dalam waktu hanya 1,5 bulan, drop 15-20%. Apakah kita ready sport jantung untuk produk investment yang memang naik turunnya secara signifikan? Nah, untuk itu, secara umum, kalau kita melihat tokenisasi aset itu adalah suatu produk hybrid yang sebetulnya menjembatani kesenjangan tersebut. Sebuah aset yang nggak liquid menjadi liquid karena dia tokenisasi dan dia bisa diperjualbelikan kapanpun. Dan yang kedua adalah tokenisasi aset mempunyai underlying aset, yaitu bisa villanya, bisa apartemennya, sehingga stabilitas dari harganya terjadi. Beda bila dibandingkan dengan saham. Yang kedua adalah terkait dengan aspek inklusivitas sebetulnya. Akses atas peluang yang lebih terbuka. Saat ini sebetulnya kalau kita boleh jujur, sebagian besar investasi itu dirancang untuk orang-orang super kaya ataupun kelas institusional. Siapa yang bisa beli villa seharga 6 ataupun 10 miliar? Susah. Butuh jutaan dolar untuk bisa beli aset art layaknya misalnya lukisan Da Vinci contohnya. Padahal aset tersebut sebetulnya produktivitas tinggi. Setiap tahun persentase pertumbuhan harganya itu sangat tinggi. Atau kita ambil contoh yang lebih sederhana, yaitu untuk membeli obligasi ORI. Obligasi ORI saat ini minimum pembeliannya adalah 1 juta. Nggak semua orang dong bisa mengakses 1 juta untuk pembelian 1 unitnya. Bahkan untuk obligasi seri FR, itu minimal investmentnya adalah 100 juta. Nah, dengan tokenisasi, hambatan ini bisa dihilangkan. Sehingga tidak perlu lagi menjadi orang kaya untuk bisa memiliki aset produktif dengan imbal hasil yang tinggi. Masuk ke aspek yang ketiga. Aspek ketiga adalah efisiensi dan transparansi yang lebih baik. Ini yang menarik. Kalau kita ngomong akuisisi properti, butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk bisa kita mendapatkan properti yang kita inginkan. Dan itu melibatkan banyak pihak ya, mulai dari agentnya, notarisnya, banknya, dan sebagainya. Hal ini tentunya menambah biaya akuisisi properti. Belum lagi resiko transparansi. Sekitar beberapa minggu yang lalu, kita dihadapkan pada berita yang sebetulnya sangat menyedihkan ya, di mana beberapa pemilik properti klaster di Bekasi, dia digusur. Padahal mereka mempunyai SHM yang legal. Bayangkan, mereka punya SHM dan mereka masih bisa digusur.
karena adanya duplikasi SHM. Nah, tokenisasi aset berbasis blockchain memotong perantara dan birokrasi sehingga lebih efisien, dan pada saat yang sama pencatatan pada blockchain akan memberikan transparansi percaya. Karena kan salah satu sifat dari blockchain itu adalah immutable, tidak bisa diubah, tidak bisa dimanipulasi. Sehingga kasus-kasus terkait yang layaknya sertifikat ganda itu bisa dieliminir. Inilah sebetulnya kenapa kita harus tokenisasi aset, bukan instrumen-instrumen lainnya. Next. Oke, apa sih tokenisasi aset dalam pengertian yang paling sederhana ya? Dan dalam hal ini saya akan coba fokus ke properti. Sederhananya sebetulnya adalah merubah properti menjadi digital tokens. Seperti ilustrasi yang saya share di sini. Ini adalah sebuah villa yang harganya 6 miliar. Pada saat harganya 6 miliar, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa mengakses. Tapi bayangkan, bila villa itu kita pecah. Di sini saya ilustrasikan menjadi sebuah puzzle, yang puzzle itu merepresentasikan adalah tokens. Di Goro, setiap token itu bernilai 10.000. Pada saat sebuah villa 6 miliar, kita bisa fraction, kita bisa pecah menjadi token dengan satuan 10.000, maka yang terjadi adalah semua bisa mengakses villa tersebut, bisa membelinya dan bisa mendapatkan nilai manfaatnya. Itulah sebetulnya penjelasan sederhana ya. Tapi apa sih sebetulnya aspek inti ataupun poin-poin inti dari sebuah tokenisasi aset? Boleh next slide? Oke. Ada 3 poin utama kalau kita berbicara tentang tokenisasi aset. Yang pertama adalah kepemilikan secara digital. Tokenisasi aset dalam hal ini properti merubah satu villa yang tadi saya sampaikan menjadi jutaan token yang dicatat di blockchain, di mana setiap token mewakili bagian dari kepemilikan manfaat. Dan ini bukan sebuah trik sulap-sulapan ya. Semua aktivitas yang dilakukan itu legal. Akan ada kontrak dokumen digital antara investor dan juga pemilik ataupun kustodial dari properti aset tersebut. Poin utama kedua adalah seamless trading dan juga potensial passive income. Token yang sudah kita beli tadi, itu bisa kita berjual-belikan kapanpun dalam suatu platform digital layaknya saham. Berbeda, kalau kita punya real estate, kita nggak bisa jual kapanpun. Jadi ditambah, sehingga secara umum ini menawarkan fleksibilitas dan juga likuiditas. Tidak seperti layaknya investasi secara tradisional. Dan sebagai pemegang token, kita juga berhak atas passive income. Nyambung dengan video yang tadi disampaikan oleh Raymond. Jadi intinya saat propertinya cuan, kita pun juga ikut cuan. Saat propertinya banyak yang menyewakan, kita pun dapat imbal hasil sewa dan itu dihitung secara bulanan. Poin utama yang terakhir, yang ketiga adalah terkait dengan smart contract. Nah ini adalah hal yang menarik juga. Tokenisasi bergantung pada smart contract untuk transparansi karena kita catatnya semua di blockchain. Dan karena gunakan smart contract, hal ini menjadi proses yang efisien karena tidak ada middleman lagi, nggak perlu ada pihak bank, nggak perlu ada notaris lagi. Dan yang paling penting adalah semuanya menjadi transparan terbuka di blockchain. Oke, kurang lebih itu adalah 3 poin utama kalau kita berbicara tentang tokenisasi aset. Next slide. Lalu, bagaimana cara kerja tokenisasi properti di Goro? Nah, oke. Coba kita kupas, kita bedah lebih dalam lagi ya. Ini adalah ilustrasinya. Di Goro, pertama yang kita lakukan adalah kita mencari lokasi terbaik. Untuk tipe properti, untuk properti ya, berdasarkan hasil riset kami, tipe dan lokasi yang paling prime itu adalah villa di Bali atau apartemen tipe studio di Jakarta. Itu memberikan produktivitas terbaik kalau kita berbicara di market properti di Indonesia. Yang kedua, Goro membeli properti secara cash. Jadi kita tidak melibatkan bank dalam prosesnya, sehingga ada beberapa user Goro pun yang concern terkait dengan riba merasa lebih nyaman ya pada saat mereka melakukan investment di Goro. Dan poin penting yang saya ingin tekankan adalah Goro hanya beli di harga terbaik. Jadi kalau propertinya bagus tapi harganya nggak bagus, maka Goro nggak akan akuisisi properti tersebut. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini.
Bila harga, jadi di Goro itu kami mengappraisal harga properti berdasarkan target imbal hasil. Target imbal hasil di Bali itu adalah 10%, sedangkan kalau di Jakarta 8% per tahun. Sebagai contoh, bila satu properti di Bali menghasilkan rental tahunan senilai 100 juta rupiah net, maka harga properti maksimal yang bisa kita bayarkan itu adalah 1 miliar. Bila yang punya sepakat kita beli, tapi kalau nggak sepakat ya udah kita nggak beli. Nah, inilah yang jadi salah satu kekuatan utama di Goro ya. Jadi kita tidak melakukan pembelian asal-asal, tapi kita memastikan properti yang kita beli adalah properti terbaik dan juga di harga terbaik. Yang ketiga, kita menjualnya dalam token ya. Di Goro satu token bernilai 10.000 rupiah, dan pada saat teman-teman mau jual pun harganya tetap 10.000 rupiah. Dan pada saat teman-teman melakukan pembelian tokennya, maka teman-teman sebetulnya akan mendapatkan nilai manfaat dari tokennya. Apa nilai manfaatnya? Monthly passive income tentunya. Dan yang kedua, pada saat monthly passive income itu kami distribusikan setiap bulannya, kami mendistribusikan monthly passive income itu di bulan berikutnya maksimal tanggal 21. Dan saat ini di Goro setiap bulan kami mendistribusikan sekurang-kurangnya 700 juta rupiah yang kami distribusikan kepada semua user kami. Dan teman-teman pada saat mendapatkan passive income-nya, maka punya beberapa pilihan. Apakah mau membeli tokennya lagi, ataupun menariknya secara langsung ke bank. Dan tidak ada ketentuan khusus mau nariknya berapapun dan kapanpun aja. Next. Oke. Ini adalah customer journey, aplikasi dan web di Goro. Sederhana sebetulnya kalau di Goro. Di Goro kita melisting semua properti yang kita sudah akuisisi. Kalau teman-teman lihat sekarang ke aplikasinya di Play Store maupun di iStore, dan juga di web bisa terlihat properti-properti mana saja yang sudah sold out ataupun properti yang masih tersedia tokennya. Dan kita kemarin baru sold out untuk sebuah villa yang nilainya sekitar 12 miliar rupiah ya. Dan itu hanya terjual dalam waktu kurang dari 2 bulan. Nah, kita bisa browsing, kita bisa lakukan pencarian sesuai dengan interestnya kita ya, apakah mau di Bali ataupun di Jakarta, tapi sesuai dengan ketersediaan. Yang kedua adalah kita lakukan investment. Di sini ada transparansi terkait informasinya, karena masing-masing properti mempunyai yang namanya informasi properti. Di situ kita cantumkan proyeksi imbal hasil berdasarkan beberapa skenario moderat ataupun skenario optimis. Apa itu didasarkannya? Didasarkan dari riwayat imbal hasil sebelumnya. Jadi kita punya informasi itu tarik dari data Airbnb ataupun data dari online travel management lain. Dan di sini teman-teman bisa lihat target imbal hasilnya Goro itu ada di angka mencapai 11%, dengan capital expected yield-nya adalah di angka 2%. Jadi secara total 13% per tahun. Setelah invest, ya sudah, duduk manis, dapat passive income, dan passive income-nya itu secara reguler, selama propertinya cuan kami akan berikan. Dan dalam report passive income-nya, teman-teman bisa melihat berapa gross revenue masing-masing properti, apa saja sih deduction atau pengurangan biaya yang kami berlakukan di sana. Dan terakhir, exit. Teman-teman punya pilihan, apakah teman-teman mau hold uangnya di walletnya, apa teman-teman mau reinvest kembali untuk properti yang baru, ataupun ingin melakukan withdraw. Sekali lagi, di Goro withdraw berapapun, kapanpun itu bisa dilakukan. Oke. Next slide. Oke. Nah, ini slide yang saya rasa ini paling penting ya. Kita udah bicara tentang tokenisasi aset. Kita udah bicara kenapa itu penting dan bagaimana cara kerjanya. Tapi sebetulnya, kalau tokenisasi aset tidak bisa memberikan high returns
ataupun likuiditas yang bagus, maka sebetulnya apa yang saya bicarakan sebelumnya itu menjadi sesuatu hal yang omong kosong lah, tidak menjadi kekuatan yang signifikan bagi seorang investor untuk menginvestasikan uangnya. Nah, bagaimana di Goro? Di Goro, investor mendapatkan benefit dari high returns, dari likuiditas, kapanpun mau dijual 24 jam, 7 hari selama seminggu, dan juga akan mendapatkan monthly passive income. Sebagai contoh, di sini tabelnya saya coba bandingkan beberapa aset kelas ya. Ada fixed deposit, ada government bonds, ada mutual fund atau reksadana, dan juga kripto. Di Goro, kami secara konsisten dalam lebih dari 2 tahun terakhir, semua properti kami memberikan imbal hasil rata-rata sampai dengan 10% per tahun. Dengan likuiditas yang terjaga, bisa dijual kapanpun dan dalam jumlah berapapun, dan pastinya mendapatkan monthly income setiap bulannya. Dan volatilitasnya cenderung kecil. Seperti yang saya sampaikan, beli token 10.000, jualnya juga 10.000. Kalau kita bandingkan dengan fixed deposit, government bonds, dan instrumen aset kelas lainnya, terlihat di sini bahwa sebetulnya secara returns, Goro lebih stabil, likuiditasnya lebih baik, dan juga dari sisi passive income-nya lebih terjaga. Jadi kalau kami lihat, beberapa user investor kami sebelumnya adalah mereka suka di Goro adalah karena mereka bisa menabung sebetulnya. Kalau menabung di bank hanya mendapatkan uh, mungkin 1 atau 2%, kalau mereka deposito mereka dapat sekitar 4 sampai 6%, tapi itu di lock. Sedangkan di Goro, kalau mereka nabung uangnya di Goro, mereka dapat kebebasan untuk mewithdraw kapan saja, tapi dengan high returns yang bahkan lebih tinggi bila dibandingkan obligasi. Oke, dari saya mungkin itu aja. Saya nggak mau terlalu mendetail membedahnya. Saya harapkan nanti dari teman-teman ada rasa penasaran dan pertanyaan bisa diajukan. Terima kasih. Kembali ke Ara. Oke, thank you Mas Dian untuk penjelasannya. Sangat helpful sekali ya untuk penjelasannya. Mas Dian, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari saya. Kan itu Goro pilih aset-aset properti terbaik tentunya. Nah, apakah ada kriteria yang digunakan dalam pemilihan aset tersebut, Mas Dian? Mungkin dari tim Goro sendiri kayak ada indikator yang kayak oh aset ini bisa bisa kita masukkan ke database kita atau misalnya eh, lolos kurasi atau enggak. Maaf, suaranya apa? Terputus-putus. Yang mana ya pertanyaannya? Oke. Halo, suara saya jelas? Oke, sekarang lebih jelas, Ara. Nah, oke. Mas Tian, tadi tentunya ya, Goro itu selalu memilih properti yang memang terbaik gitu, Ya. dari berbagai aspek. Nah, mungkin kriteria apa aja sih untuk properti yang ditawarkan, yang bisa diadopsi oleh Goro dan akhirnya ditawarkan oleh user? Ada yang Oke. eh, bisa lolos kurasi karena apa gitu loh. Oke, terima kasih, Ara. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi, Goro itu fokus saat ini untuk 2 tipe properti dan di 2 lokasi. Villa untuk di Bali dan di Jakarta itu apartemen tipe studio. Saya coba masuk di Bali ya. Jadi kalau saat kami melakukan akuisisi properti di Bali, maka kami akan meminta pemilik sebelumnya untuk memberikan informasi beberapa hal ya. Utamanya adalah riwayat booking dari platform online travel agent ya. Contohnya adalah di booking.com ataupun di Airbnb. Jadi pada saat kami melihat di sana, kita bisa melihat okupansi rate-nya berapa sih? Sehingga dengan itu kita bisa melihat apakah properti ini kalau kita targetkan 10% per tahun, itu harganya masuk. Kan di Airbnb itu secara transparan kelihatan ya, berapa sih net income dari penyewanya. Anggapan seperti yang saya bilang ya, properti A ini, Villa A ini menghasilkan kurang lebih sekitar 500 juta bersih dalam 1 tahun. Maka maksimal harga yang bisa kami tawarkan ke pemilik villanya adalah 5 miliar. Jadi 500 juta dikali 10. Yang kedua adalah kami juga melihat kualitas dari propertinya. Dari aspek apa?
desainnya, dan juga dari aspek kualitas bangunannya. Jangan sampai kita beli bagus okupansi rate-nya, tapi nggak taunya bocor di mana-mana. Atau enggak kualitas bangunannya itu dipertanyakan lah. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, oke. Menjawab banget, Mas Tian. Oke. Mas Tian, ini kan kita tadi udah membahas nih terkait RWA itu sendiri dan prediksi pertumbuhan pasar token di Indonesia gitu, serta perbedaan likuiditas dan sekuritisasi. Nah, dalam konteks perkembangan ekonomi digital Indonesia, menurut Mas Tian untuk kedepannya tokenisasi ini dapat berperan dalam membuka akses investasi yang lebih luas nggak untuk meningkatkan efisiensi pasar? Gitu. Pastinya. Karena dengan tokenisasi, proses tadi salah satu pentingnya adalah efisiensi. Pada saat kita mengunlock aset yang illiquid menjadi liquid, maka itu sebetulnya seperti kita memberikan suntikan likuiditas ke pasar. Sebagai contoh gini, kalau kita punya satu bangunan villa di Bali harganya 10 miliar, itu uang kita kelok 10 miliar di sana. Tapi kalau itu tradable dan orang bisa memperjualkan kapan saja, orang akhirnya mempunyai uang cash yang dia bisa lakukan belanjakan untuk apa saja. Bayangkan kalau ini dikali 1.000, 10.000, 1 juta properti yang ada. Akhirnya apa? Uang yang beredar akan semakin bagus. Pada saat uang beredar semakin bagus, maka ekonomi akan semakin bagus juga. Nah, itu salah satu sebetulnya aspek secara tidak langsung tokenisasi itu akan membantu ekonomi growth secara keseluruhan. Oke, betul. Setuju dengan pemaparan dari Mas Tian tadi. Karena ini akan berpengaruh ke berbagai sektor ya tentunya Mas Tian. Betul. Dan tidak hanya properti ya, karena di Mm-mm. Goro pun saat ini fokusnya memang saat ini adalah properti. Tapi ada banyak hal yang sebetulnya bisa ditokenisasi. Mulai dari obligasi, Mm-mm. bayangkan saat ini obligasi hanya bisa diakses oleh orang yang punya 1 juta ke atas. Dengan obligasi bisa kita pecah dan mulai dengan 10.000, maka orang-orang yang sebetulnya hanya bisa invest 500.000, dia tetap bisa menginvestasikan uangnya dan mendapatkan return yang tinggi. Mm. Dan di sisi lain, pemerintah pun sebetulnya terbantu karena penjualan obligasinya akan semakin ramai ya, dan mereka capai target untuk issuing obligasi di setiap series ataupun di setiap serinya. Oke, oke. Thank you banget. Itu penjelasan saya penjelasan. Pertanyaan saya sudah terjawab semua oleh Mas Tian. Tentunya kita bisa switch nih ke pertanyaan dari teman-teman. Ada yang nanya nih Mas Tian. Setelah kita udah bahas kan tadi, selain sebagai platform marketplace properti pecahan pertama di Indonesia, teman-teman kita ada yang menanyakan diferensiasi signifikan yang membedakan Goro dari kompetitor lainnya gitu. Yang mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik gitu yang bisa Goro tawarkan kepada usernya, Mas. Oke, sebetulnya saat ini untuk tokenisasi properti di Indonesia itu baru hanya Goro pemain utamanya. Dan saat ini pun kami sudah terdaftar di sandbox OJK, di ruang uji coba OJK. Dan tokenisasi properti hanya ada Goro aja di sana, nggak ada perusahaan yang lain. Nah, mungkin teman-teman menganggap bahwa kan sering ya kalau kita ke Instagram itu dapat iklan properti ya, penawaran misalnya ikut dalam proyek rumah kos yang dekat Universitas A, Universitas B, ataupun ikut proyek pembangunan apartemen A, apartemen B dengan target imbal hasil sekian persen. Nah, saya bisa sampaikan di sini bahwa seperti yang tadi di slide sebelumnya, bahwa Goro itu melakukan pembelian di depan. Sedangkan yang lainnya, yang mereka fokus di properti, itu mereka biasanya adalah mengumpulkan dananya dulu, baru membelikan asetnya. Kalau di Goro terbalik. Jadi kami mencari dulu properti yang terbaik, yang mempunyai riwayat imbal hasil yang baik, sehingga nantinya itu menguntungkan baik buat gurunya ataupun buat calon investornya.
Dan yang pada saat Goro lakukan tokenisasi, itu adalah sebuah aset, underlying aset yang memang sudah dimiliki secara legal oleh Goro. Kalau yang lain, saya, saya tekankan lagi, biasanya mereka adalah mengumpulkan uangnya dulu, baru membelikan propertinya. Dan seringkali yang terjadi adalah pada saat uang sudah dikumpulkan, aset sudah dibelikan, tapi imbal hasilnya jauh. Atau bahkan dalam beberapa case, bahkan tidak transparan. Tidak ada laporan imbal hasil yang diberikan. Katanya setiap bulan, tapi tidak dilaksanakan setiap bulannya. Bahkan ada sebetulnya beberapa case yang saya coba lihat, dilarikan uangnya begitu saja. Karena tidak ada underlying aset. Kalau di Goro, semua aset diakuisisi di awal. Pada saat kita menjual token, itu sudah ada underlying asetnya. Semoga bisa menjawab ya. Oke, thank you buat penjelasannya Mas Tian. Ini ada pertanyaan nih dari Arif Eduardo. Mungkin ini bertanya nih untuk kedepannya ada rencana nggak dari pihak Goro agar token properti yang ada bisa dikonversi jadi token kripto gitu Mas, selain dari pencairan berbentuk rupiah. Iya, untuk saat ini nggak ada ya. Jadi eh, token Goro dan kripto adalah dua hal yang berbeda. Mm-mm. Token Goro mempunyai underlying aset, sedangkan kripto itu adalah mata uang digital yang memang beredar di blockchain. Walaupun kita berbeda, kita sama-sama mengadopsi teknologi rantai blok ya, blockchain. Tapi kalau di token Goro itu nilainya stabil, atau token nilai 10.000 dan tidak naik turun, sedangkan kalau di kripto itu kan tergantung dari sentimen permintaan dan juga penawaran. Dan naik turunnya sama-sama tahu lah, kalau lagi naik to the moon, kalau lagi hancur ya seperti kayak di rug pull ya. Dari yang nilainya 10 bisa jadi cuma 0,1. Itulah bedanya. Tapi kita sama-sama memang memanfaatkan teknologi yang sama yaitu blockchain. Oke, jadi kalau misalnya untuk apalagi beginner gitu ya, Goro ini emang cocok guys teman-teman. Selain nilai aset teman-teman terjaga, teman-teman juga di sini bisa main investasi di garis aman gitu ya Katian. Katian, ada nggak sih jenis-jenis aset yang dapat ditokenisasi di Indonesia? Misalnya aset tertentu aja yang bisa ditokenisasi. Oke. Good point. Jadi saat ini di OJK itu di ruang uji coba ada beberapa perusahaan yang sudah menjadi pesertanya. Untuk tokenisasi aset sendiri, ada tiga kelas aset utama yang saat ini sedang masuk ruang uji coba. Yang pertama adalah properti, yang kedua adalah emas, yang ketiga adalah obligasi. Jadi tiga hal ini sebetulnya yang saat ini jadi fokus OJK ya untuk melakukan dan menyelesaikan proses sandbox. Oke, oke. Thank you buat penjelasannya. Nah, Mas Tian mungkin eh, tadi adalah last question gitu dari kami. Sebelum kita akhiri sesi penjelasan materi ini, mungkin dari Katian ada kata-kata penutup atau advice buat teman-teman partisipan yang mau memulai investasi, baik itu tentunya di tokenisasi. Oke, ya terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya ya untuk closing remark-nya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, ini adalah satu mega trend investment model baru yang akan pertumbuhannya itu beratus kali lipat sampai dengan 2030. Teman-teman di sini adalah orang-orang yang berkesempatan menjadi early adopters. Jadi penjelasan saya, videonya Raymond Chins, saya berharap itu bisa men-trigger curiosity-nya, rasa penasarannya, untuk teman-teman bisa gali lebih lanjut, cek cara kerjanya, cek mekanismenya, dapatkan insight risk reward-nya, sehingga teman-teman sudah bisa memaksimalkan potensi return-nya sedari awal. Saat ini yang terjadi adalah informasi ini belum terdistribusi sebetulnya dengan masif. Padahal seperti yang saya sampaikan di slide terakhir, kalau kita bandingkan dengan aset kelas lainnya, performansinya jauh lebih stabil dan jauh lebih bagus dan mempunyai likuiditas yang oke. Dan statement saya adalah saat ini dengan tokenisasi
Nggak perlu lagi kita menjadi orang kaya untuk bisa akses kelas aset yang dulunya hanya bisa diakses oleh orang-orang super kaya atau institusi. Sekarang kita bisa. Maka pertanyaannya adalah, kita mau mulai sekarang atau masih nunggu nanti? Makasih Hara, itu dari saya. Oke, thank you. Closing statement yang sangat luar biasa, Mas Tian. Mungkin dari diskusi kita tadi, izin menyimpulkan ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa mendapatkan solusi kalau misalnya ingin mencari platform investasi profesional yang tentunya memungkinkan user atau investor beginner seperti kita memiliki sebagian kepemilikan properti dengan modal yang relatif kecil. Dan jawabannya adalah Goro. Jadi teman-teman di Goro ini membuka peluang investasi properti bagi masyarakat luas dan tentunya semua kalangan bisa ya, termasuk teman-teman yang memiliki modal terbatas. Selain itu, teman-teman di Goro juga memberikan kemudahan dan aksesibilitas, memudahkan akses investasi properti, dan menghilangkan hambatan seperti modal besar dan kerumitan operasional tadi ya, yang seperti sudah dijelaskan oleh Mas Tian. Nah, di sini juga teman-teman bisa bertransaksi dan memantau investasi, kayak gitu. Sebenarnya untuk investasi sendiri banyak ya teman-teman, kesempatan untuk kita bisa belajar, nggak perlu nunggu memiliki modal yang sangat besar kayak gitu. Buktinya di Goro teman-teman bisa start dengan Rp10.000 dan semuanya juga dikembalikan kepada teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin bisa memiliki keuntungan dari pendapatan ke depannya gitu untuk mencapai financial stabil, silakan dimulai dari sekarang. Kayak gitu teman-teman bisa memilih berbagai exchange ataupun salah satunya mungkin Goro gitu ya termasuk. Teman-teman bisa memanfaatkan eh, kesempatan itu kayak gitu, dan ini bisa jadi alternatif investasi properti yang inovatif dan terjangkau tentunya, dan ini jadi pilihan menarik ya Mas Tian bagi investor pemula maupun berpengalaman kayak gitu. Mas Tian, terima kasih Hmm. banyak untuk kesempatannya pada sore hari ini, Sama-sama Hara. penjelasan yang sangat bermanfaat tentunya buat kita. Kita jadi tahu nih lebih dalam terkait tokenisasi dan pastinya kami akan ingat dan terapkan ya teman-teman. Apalagi teman-teman di sini bisa mengakses aplikasi Goro baik di iOS ataupun Android. Dan semoga teman-teman Goro, teman-teman SIDS ataupun teman-teman community di sini kita bisa bertemu kembali di kesempatan lain dan membahas lebih dalam lagi terkait diskusi yang telah kita lakukan. Nah, Katian, dari sayang sekali ya, ini karena waktu kita terbatas, jadi mungkin kita akhiri aja sesi diskusi pada series kali ini. Terima kasih banyak Mas Tian. Kalau misalnya memiliki agenda Sama-sama. lain, eh, kami persilakan untuk meninggalkan room kapan aja. Terima kasih banyak Mas Oke. Tian. Makasih Hara. Sore. Seeds, investing together.